Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba Ibu mohon bantuan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Silakan ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk menyemangati kita pada pagi hari ini dan menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air. Baiknya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bertugas untuk memimpin lagu wajib hari ini? Silakan. Yang dekat giliran siapa? Monggo. Saya. Ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Jadi Ibu akan absen kalian ya. Kelas 11-7 Alvin, Alicia Ramadanti, Alicia Jawana, Amira Nadifa, Anissa Rahma Sapitri, Azura Rizkina Putri, Balkis Nabila Angel. Balkis sakit. Udah berapa hari Balkis sakit? Bella Putri Aprilia, Dela Anggraini, Elvira Sapitri dan Yanti, Elsie Ayu Windira, Eta Natalia, Febiola Anastasia, Rizka Nazwa, Intan Purnama, Izin, Kalila Hairunisa, Kenny Melisa, kemudian Keza Aprilia, Kalifatun Nisa, Berta Dwi Chandra Putri, Serlin, Nadia Angelica, Natasha Putri Najwa, Nesya Aurelia, Oscar Fiora, Putri Anissa Junianti, Putri Rani, Queen Rania Arianto, Randika, Reza Ramadhani, Salsa Aurelia, Safa Marwa, Sera Ramadhani, Sinta Nur Ramadhani, Tri Widianti, terakhir Widya Pratama. Ada yang belum lagi? Sudah? Sudah. Berarti hari ini ada 2 orang, satu yang sakit, satu lagi di sini ya. Jadi tetap jaga kesehatan karena kondisi cuaca sekarang sedang tidak bersahabat ya. Jadi kita tetap jaga kesehatan karena lihat beberapa hari ini banyak teman-teman kalian yang jatuh sakit. Oke. Nah anak-anakku semua, kita hari ini akan
Kalau kemarin ada yang 2 variabel. Nah, sekarang kita akan belajar yang 3 variabel. Tapi sebelum itu Ibu mau kita tebak-tebakan dulu. Mau tebak-tebakan? Oke. Ini perhatikan semuanya ke layar yang ada di papan tulis. Oke. Ada tebak gambar. Kira-kira apa ya tebak gambar di sini? Kita akan memulai dari gambar yang pertama. Sudah siap kan belajar? Siap. Oke. Kalian boleh perhatikan gambar yang ada di layar. Kelihatan Mas? Kelihatan. Gambar apa tuh? Payung. Payungnya ada berapa? 3 ya payungnya. Jadi ada 1 payung ditambah lagi 1 payung ditambah lagi 1 payung. Terus itu jumlahnya 30. Dari gambar ini, coba kalian perhatikan dari gambar ini. Apa sih informasi yang kalian dapat? Nilai Tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan. Kalipatun boleh? nilai satu payung. Nilai 1 payung. Berapa nak nilai 1 payung? 10. Ya. Dari gambar ini kita bisa menebak kalau nilai 1 payungnya itu 10. Oke, bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Olivia. Oke, kita gambar yang kedua. Ada gambar yang kedua. Ada gambar yang pertama gambar apa? Buku. Yang kedua gambar Payung. Yang ketiga gambar buku lagi. Ada 2 buku. Ada 1 payung. Kalau dijumlahkan jumlahnya 22. Di gambar pertama kita sudah menemukan kalau 1 payung itu jumlahnya 10. Berarti kalau di sini ada 22 hasilnya, apa sih informasi yang kalian dapat? Yuk. Kalian Buku itu tandanya 6. 1 buku itu adalah 6. 6. Benar 6. 6 ditambah 10 ditambah 6. Maka jumlahnya sama dengan 22. Kasih tepuk tangan lagi. Bagus ya. Jadi kita tebak gambar yang ketiga. Oke. Ada gambar apa di sini? Ada 2 buku ditambah 1 es krim. Suka makan es krim? Tapi untuk hari ini kita lihat gambarnya saja dulu deh. Nanti kita makan es krim sama-sama di kantin, oke? Mau? Nah, dari gambar yang ketiga, yuk siapa yang tahu? Informasi apa yang kalian dapatkan? Yuk, informasi apa sih yang kalian dapatkan? Boleh? 1 es krim itu 3. Nilainya adalah 3. Kita cek ya. Tadi di gambar kedua kita bisa menentukan nilai dari 1 buku. Ada yang masih ingat tadi 1 buku berapa? 6. Sekarang pada gambar ketiga ada 2 buku, berarti itu dijumlahkan menjadi 12. Nah, ditambah 1 es krim hasilnya 15. Artinya 1 es krim nilainya 3. Nah, ini ya sebenarnya yang kalian lihat gambar di sini ini sudah berkaitan sama sistem persamaan linier 1 variabel, 2 variabel. Pelajaran kita pada hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin. Kalau 1 variabel sudah, 2 variabel sudah, berarti kita akan belajar ke 3 variabel. Perhatikan gambar yang keempat. Ada 1 payung, ada es krim, ada 1 buku. Berapa sih jumlah semuanya? 19. Dari mana 19? Ayo, ada yang bisa tunjuk tangan. Dari mana 19? Kita ulang kembali. 1 payung tadi berapa? 10. 1 es krim tadi berapa? 1 buku tadi berapa? 6. Ini ingat ada kali. 10 kali 3. 30 ditambah 6. Hasilnya 36. Ini sudah berkaitan sebenarnya dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, semangat ya. Jadi kita akan belajar, kita pada hari ini akan belajar tentang sistem persamaan linier 3
Tujuannya untuk apa? Agar kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Karena sistem persamaan linear 3 variabel itu sangat banyak sekali kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di satu toko kita belanja buku, ada yang belanja pena, ada yang belanja penggaris, sama-sama ada 3 orang bisa belanja di satu toko. Maka kita bisa menghitung masing-masing dari harga buku, pena maupun penggarisnya. Nah, oke, biar lebih semangat lagi, coba kita perhatikan dulu. Lakukan apa yang kalian lihat. Oke, cluenya, jadi kita ada ini dulu ya. Jadi ice breaking. Lakukan apa yang kalian lihat. Yang kalian lihat fokusnya ke ibu. Oke? Fokusnya ke ibu. Lakukan apa yang kalian lihat. Rambut. Hidung. 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 Nah, ayo. Ini ibu ngomong hidung. Yang kalian lihat apa? Ibu pegang apa? Salah, bukan pegang hidung. Karena perintahnya apa? Lakukan apa yang kalian lihat. Kepala. Kita mulai lagi ya. Perut. Perut. Konsentrasi, oke? Konsentrasi ya. Perut. Hidung. Hidung. Kepala. Kepala. Hidung. Oke. Jadi belajar itu modalnya apa? Harus fokus. Ketika kita fokus belajar, maka kita akan menerima materi itu dengan baik. Enak ya. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita akan menyelesaikan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya seperti ini, ya. Perhatikan ke papan tulis. Kalian akan ibu sajikan video ya. Jadi video nanti ini salah satu kegiatan yang berkaitan sama ada berapa orang di sini? 3. Siapa saja? Oke, ada Vicky, ada Meta, ada Dewa. Oke, itu informasi pertama yang kita dapatkan ya. Oke, lanjut lagi. Aku lagi makan coklat. Kalian mau? Emang kalian beli apa aja?
Jadi untuk membantu kalian menyelesaikan masalah ini, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi ada tugas di sini LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian tuliskan di sini, kalian bantu sampai sama seperti kita menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi tolong dibagikan dulu ke masing-masing kelompok ya. Nanti tulis anggota kelompoknya pada lembar LKPD yang Ibu bagikan. Sudah semua? Sudah dapat semua LKPD-nya? Jadi digunakan secara berkelompok. Berarti kan belum mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kalian perhatikan dulu ke layar yang ada di depan. Sepintas Ibu akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi sistem persamaan linier 3 variabel itu adalah sistem persamaan yang memuat 3 variabel. Biasanya variabel yang kita gunakan itu adalah X, Y, dan Z. Jadi ketika ada suatu sistem persamaan linier itu yang memuat 3 variabel, maka itu yang disebut sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, selanjutnya, nah bentuk umumnya, bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel itu adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Nah ini biasanya kita kenal dengan persamaan 1. Persamaan yang kedua adalah A2X ditambah B2Y ditambah C2Z itu sama dengan D2. Disebut persamaan 2. Dan yang ketiga, persamaan yang ketiga adalah A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini adalah persamaan 3. Nah, informasi yang kita dapat dari suatu permasalahan ini kita akan selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel itu bisa dengan beberapa metode sebenarnya. Ada metode eliminasi. Ingat eliminasi. Ya, kan eliminasi. Kemudian ada metode substitusi. Dan yang biasa yang sering sekali kita lakukan adalah dengan menggunakan metode campuran. Kalau metode campuran berarti ada metode eliminasi dan ada metode substitusi. Nah, menggunakan metode campuran ada beberapa langkah yang kita kerjakan. Yang pertama, eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk mengeliminasi sebenarnya apakah harus X yang kita eliminasi? Tidak, ya. Bisa saja kita mengeliminasi Y, bisa saja kita mengeliminasi Z misalnya. Yang paling penting lihat mana yang paling sederhana. Itu yang paling penting. Tetapi boleh, Ibu saya mau mengeliminasi X, silakan mau mengeliminasi X. Nah, tapi langkah yang kedua ini harus berkaitan sama langkah pertama. Ketika langkah pertama kita mengeliminasi X, maka langkah kedua pun kita harus mengeliminasi X. Tidak boleh dibedakan. Jadi tidak boleh kalau bisa di pertama kita mengeliminasi X, yang kedua kita mengeliminasi Y, maka itu tidak bisa. Jadi ketika langkah pertama mengeliminasi X, langkah kedua juga mengeliminasi X. Kalau mengeliminasi Y berarti langkah kedua juga mengeliminasi Y. Oke, seperti itu. Dan sebaiknya juga kalau Z juga seperti itu ya. Nah, ketika kita mengeliminasi X, maka kita akan mendapat persamaan keempat. Ketika kita di langkah yang kedua mengeliminasi X di persamaan 1 dan 3, kita akan memperoleh persamaan 5. Seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, kita jadi di sini ada persamaan 4 dan ada persamaan 5. Persamaan 4 ini diperoleh dari langkah pertama. Persamaan 5 itu diperoleh dari langkah yang kedua. Oke, selanjutnya. Nah, pada langkah ketiga kita boleh mengeliminasi Z dan boleh mengeliminasi Y. Karena di langkah ketiga 4 dan 5, persamaan 4 dan persamaan 5 itu hanya mengandung variabel Y dan Z. Karena X-nya
Z. Artinya pada langkah ketiga dan keempat kita sudah memperoleh dua nilai di sini. Ada nilai Z dan ada nilai Y. Ya. Nah, langkah yang terakhir kita substitusikan. Pada langkah ketiga keempat nilai Y dan Z yang sudah kita peroleh substitusikan ke dalam persamaan 1. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, atau juga persamaan 3. Jadi silakan dipilih mana persamaan yang mempunyai bentuk paling sederhana. Dari sini kita akan memperoleh nilai X. Ya, dari sini kita akan memperoleh nilai X. Berarti ketika kita sudah melaksanakan langkah-langkah ini, kita sudah menemukan hasil penyelesaian dari suatu sistem persamaan linier 3 variabel. Berarti mencari nilai penyelesaian itu berarti kita akan menentukan berapa nilai X, berapa nilai Y, dan berapa nilai Z. Oke. Nah, lebih jelasnya nak, boleh kalian buka LKPD yang sudah dibagikan oleh teman kalian tadi. Kalian akan disajikan suatu masalah. Ada masalah 1. Sebenarnya masalah 1 itu adalah masalah yang ada pada video pembelajaran yang sudah ditampilkan sebelumnya. Jadi boleh kalian ikuti langkah-langkah dalam menyelesaikan. Nah, jika soalnya dalam bentuk kontekstual kehidupan sehari-hari, langkah yang paling utama buat dulu model matematika. Boleh? Sebelum bekerja, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Atau sambil jalan ya, sambil bekerja kalian boleh nanti ketika ada yang mendapatkan kesulitan atau bingung, silakan kalian tanyakan. Oke, boleh silakan buat dulu permisalan, kemudian nanti buat model matematika dari masalah yang disajikan pada LKPD. Oke. Atau boleh Ibu sajikan lagi videonya sambil kalian belajar. Dibuat dulu nama kelompoknya nak ya. Nah, kita ke masalah 1. Meta membeli 1 roti, terus 3 coklat dan 1 jus dengan harga berapa? 24.000. Ini adalah informasi yang kita peroleh dari video tadi ya. Kemudian dilanjutkan, Kiki membeli 3 roti, 1 coklat dan 2 jus seharga 27.000, dan jika Della membeli 2 roti, 5 coklat dan 1 jus, dia membayar 51.000. Berapakah harga per buah untuk roti, coklat dan jus? Permasalahan ini yang akan tadi ketika aku mau belanja 1 roti, 1 jus dan 1 coklat. Oke, kita sama-sama boleh kalian selesaikan pada LKPD-nya. Langkah yang pertama kita akan menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan di atas. Jadi, apa yang diketahui di sini? Informasi apa yang pertama tadi? Informasi meta tadi belanja apa saja nak? Oke, dituliskan sampai nanti Kiki ada berapa belanjanya. Kemudian ada lagi siapa lagi tadi? Meta, Kiki dan Della. Boleh kalian tuliskan pada hal yang diketahui dari suatu permasalahan. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah harga 1 roti, harga 1 jus dan harga 1 coklat. Ada yang kesulitan tidak? Pokoknya bisa menentukan apa yang diketahui. Saya
Nanti yang selesai boleh presentasi ya ke depan ya. Kita akan acak. Kita acak saja siapa nanti kelompok mana yang akan presentasi ke depan. Oke? Bisa? Ya. Kalian di langkah yang belum sekarang dari satu dan dua ya. Ini sama dengannya belum.
meta, ada eta, ada kemi di sini ya. Oke, tanggal 3 ini tanggal 1 ya. Oke, ini sesuaikan dengan yang diketahui di soal. Maka selanjutnya harus dieliminasi. Coba ada yang tahu mengeliminasi itu syaratnya apa ya? Bisa kita eliminasi ketika apa? Koefisien dari salah satu variabelnya itu harus sama. Ketika belum sama berarti harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara kita kalikan silang. Oke ya, ingat ya. Jadi lihat variabelnya ini metode sudah sama belum? Belum. Kita tengok yang x sudah sama belum? Belum. Yang y sudah sama belum? Z juga belum sama. Berarti ketika kalian mau mengeliminasi z, ini harus dikalikan silang. Ya, berarti yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Ya, jadi boleh mengeliminasi itu juga boleh, mengeliminasi itu juga boleh. Jadi dikalikan 2 baru dieliminasi. Coba dilanjut dulu, biar nanti kalian menemukan persamaan 4. Kelompok belakang terakhir, apa ada masalah tidak? Masih bingung? Kenapa bingung? Informasinya kita dapat dari soal ya. Nah, habis mengorientasi masalah harus diidentifikasi dengan cara apa kita memisalkan variabel. Di sini kan ada x, ada y, ada z. Nah, yang kita misalkan x, y, dan z itu adalah karena yang ditanyakan yang ditanyakan dengan x, y, dan z. Hasil nanti harga satu x, harga satu coklat dan harga satu z. Paham ya? Setelah dapat selesai dulu sudah kita temukan, kita buat model matematikanya. Model matematikanya berdasarkan yang diketahui di soal. 2 roti, ini 1 ya? 1 roti tadi sama dengan x, berarti di sini x ditambah 3 coklat tadi sama dengan y, berarti ditambah 3y. Dan 1 jus itu sama dengan z, berarti dari kalimat ini x tambah 3y sama dengan 24.000. Itulah yang menjadi persamaan. Maka dari sana kita akan nanti memperoleh persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 berarti dari informasi belanja Diki. Persamaan ketiga kita akan dapat dari yang berapa yang belanja dari Diki tadi, kemudian yang dibelanja oleh Dela. Maka itu adalah persamaan 3. Coba lanjut dulu ya. Nanti kita ada kesulitan boleh dikomunikasikan dulu. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Jadi kasih waktu 5 menit lagi karena kita akan presentasi ke depan. Satu kelompok perwakilannya saja untuk presentasi ke depan. Nanti kelompok lain dikumpulkan dan kelompok lain nanti menanggapi ya. Boleh menanggapi, boleh bertanya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak jelas, ada yang masih ragu, masih rancu, boleh ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Oke. 5 menit lagi ya. Jadi manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Bekerja secara kelompok. Jangan sendiri-sendiri. Oke.
Eliminasi kesamaan satu dan dua. Berarti kalau X ditambah 3Y ditambah 12 itu kan sama satu. Yang kedua kita mulai dari X ditambah Y ditambah 2Z sama berarti dieliminasi. Eliminasi salah satu dari variabelnya. Kan jadi kalau variabel di sini kan ada X, Y dan Z. Boleh kalian eliminasi X, boleh eliminasi Y, boleh eliminasi Z dengan catatan koefisiennya sudah sama. Ketika belum sama berarti harus disamakan dari ini 1 dan 2, ini 1 dan 2. Jadi itu nanti ingat ya. Ingat boleh disuruh nanti lihat akhirnya tetap dua. Artinya koefisiennya kan ada yang sama. Berarti harus disamakan. Kita mau set dan hilang.
berarti di sini tandanya harus apa? Coba dicek ulang. Mungkin itu salah satu penyebab tidak ketemu hasil. Ya, boleh. Nomor 1 dan 3-nya boleh. Boleh salah satu kelompok mau maju ke depan? Sudah selesai apa belum? Sampai ke membuat orientasi pada masalah, kemudian identifikasi masalah, sampai ke membuat model matematika sendiri. Yo. Siapa yang mau jawab? Kelompok mana ini? Kelompok 1 boleh kalau mau maju sampai ke membuat model matematika. Yuk, ada yang bisa? Sampai model matematika. Ya. Sampai membuat dulu, sampai membuat model matematika. Boleh, kelompok 3 ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 kelompok 4. Sampai ke membuat model matematika dulu. Karena kita waktu nanti baru kita lanjutkan lagi ke menyelesaikan model matematika. Oke, sampai ke model matematika. Boleh. Berdua boleh. Informasinya nanti kita cek ulang coba ya. Mungkin tadi ada yang keliru. Jadi
Satu roti itu kita pertama-tama kita identifikasikan dulu masalahnya. Yang dimana X itu adalah roti, Y coklat, dan Z itu adalah jus. Nah, jadi karena rotinya tadi ada satu, berarti kita cuma membuat X-nya saja. Ini. Nah, dan coklatnya tadi itu ada dua, karena coklat ini adalah Y, berarti kita buat 2Y. Ditambah 2Y, terus ditambahkan lagi dengan jus. Karena jusnya ada satu, berarti kita buat dengan Z saja. Sama dengan 24.000. Ini persamaan pertama. Nah, yang kedua itu, dan untuk persamaan kedua, di mana Kiki membeli 3 roti, 1 coklat, dan 2 jus seharga 27.000. Berarti karena coklatnya, karena rotinya ada 3, berarti kita buat 3X. 3X ditambah, karena coklatnya ada 1, berarti cuma Y saja. Terus ditambahkan Z, karena jusnya ada 2, berarti 2Z. Dengan harga 27.000. Ini termasuk persamaan kedua. Lanjut pada bagian ketiga, yang dimana Bella membeli 2 roti, 5 coklat, dan 1 jus. Di model matematika, karena roti itu adalah X, berarti 2X. 2X ditambah 5-nya, coklatnya ada 5, berarti ditambah 5Y. Terus ditambahkan lagi, jusnya cuma 1, berarti ditulis cuma 3 saja, sama dengan total 51.000. Ini termasuk di bagian persamaan ketiga. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada berapa persamaan di situ kita boleh? 3 persamaan. Jadi ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Semuanya sama nak? Sama ya. Nanti tadi mungkin ada yang keliru pada saat di persamaan 1 ya. Jadi yang ditulis di LKPD itu berbeda dengan informasi yang ada di video. Jadi makanya tadi ada yang tidak ketemu salah satu dari nilai variabelnya. Ya, jadi kita cek ulang, ternyata pada persamaan 1 itu bukan 3Y tetapi 2Y. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak, semuanya sepakat? Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan dulu kembali ke tempat duduknya. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan model matematika. Terima kasih nak ya. Jadi menyelesaikan model matematika. Nah, ini yang menggunakan langkah-langkah yang seperti Bu sampaikan tadi. Kita akan menggunakan metode campuran. Kelompok berapa yang berani maju? Ayo. Kelompok berapa yang berani maju untuk menyelesaikan model matematika sesuai dengan langkah-langkah eliminasi 1 dan 2. Boleh mengeliminasi 1 dan 3. Boleh mengeliminasi 2 dan 3. Silakan. Itu langkah pertama yang harus kita kerjakan. Kelompok 2 mungkin. Kelompok 2 boleh mau maju ke depan salah satu. Nanti sambil kita ibu bantu ya, ibu bantu untuk menyelesaikan, untuk memperoleh persamaan 4. Ya, silakan persamaan 4. Ada yang mau maju ke depan? Persamaan 4, eliminasi persamaan 1 dan 2 atau eliminasi 1 dengan 3.
kelompok ini dulu maju. Silakan. Isi. Rahel. Oke, coba Rahel. Nanti sambil dibantu. Ya, sambil dibantu. Berdua sama Nadia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Angelika dan rekan saya. Kami dari kelompok 3 menyelesaikan Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 untuk mendapatkan persamaan 4. 1 dan 3 ya. Oke, 1 dan 3. Langkah pertama kita tulis ulang persamaan 1 dan persamaan 3. Kita eliminasi variabel Z. Jadi kapan tandanya ditambah, kapan tandanya dikurang ya. Terus X kurang 2X kurang 2 ini 1 min X 2 dikurang 5 min 3 Z-nya 0. Sudah? Oke, sampai di persamaan mengeliminasi 1 dan 3. Persamaan 1 tadi X tambah 2Y tambah Z sama dengan 24.000, 2X tambah 5Y ditambah Z sama dengan 51.000. Maka kita akan memperoleh, nah ini ya ketika mengeliminasi, nah ya mungkin masih ada yang bingung apakah di sini kita kurang atau ditambah. Jadi mengeliminasi itu memang boleh dikurang, boleh ditambah untuk tanda yang di sini. Nah, kapan ditambah? Ditambah itu ketika tandanya dari koefisien itu berbeda. Ya. Jadi ada yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Maka di sini pakai operasi jumlah. Misal, kita mau mengeliminasi Z. Misal ya, kita akan mengeliminasi Z, tetapi di sini minus, min Z. Maka di sini tandanya operasinya plus, operasinya jumlah. Tetapi ketika dua-duanya positif, maka di sini harus dikurang, harus operasi kurang. Dua-duanya negatif, maka juga di sini operasi kurang. Jadi ketika tandanya sama, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. Ketika tanda koefisiennya berbeda, maka tandanya plus. Jadi jangan bingung lagi, ya. Jadi jangan bingung lagi ini plus atau min ya. Nah kalau dia plus, kalau plus itu ketika tanda dari koefisiennya berbeda. Tapi kalau dia sama-sama negatif, sama-sama positif, maka tandanya dikurang atau dilakukan operasi pengurangan. Oke, Z dikurang Z itu 0, 0 boleh ditulis, boleh tidak. X dikurang
2x min X, 2y dikurang 5y sama dengan min 3y. Maka kita akan memperoleh di sini min 27.000. Disebut persamaan 4. Persamaan 5 akan kita peroleh dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 atau mengeliminasi 2 dan 3. Jadi boleh langkah ke salah satu dari langkah itu boleh kita kerjakan. 1 dan 3. Bisa lanjut kelompok ini mengeliminasi 1 dan 3. Coba dulu. Yuk. 1 dan 3. Oke, persamaan 1 dan 3. X tambah 2y ditambah Z 24.000. 3x 1 dan 2 ya. Tadi kan 3 sudah. Jadi 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 27.000. Oke, untuk memperoleh persamaan 27.000. Oke. Dikurangkan. Itu sudah bisa dikurangkan atau belum? Belum. Samakan dulu variabel Z, koefisiennya dikalikan silang. Oke, dikali yang atas dikali berapa? 2, yang bawah dikali 1. Oke. Lanjut. X dikali 2 sama dengan oke. 2x terus 2y dikali 2 4y, Z dikali 2 2z. 24.000 dikali 2 48. Oke, terus 3x karena dikalikan 1 hasilnya sama. Oke, 2z sama dengan 27.000. Nah, ketika di langkah berikutnya itu dikurang apa ditambah? Dikurang. Kita kurangkan yang hilang apa? Z. Oke, Z-nya hilang. 2x dikurang 3x min x. Oke, 4y kurang 3y kurang y 3y sama dengan tambah 0. Oke, 48 dikurang 27 21.000. Itu adalah persamaan persamaan 5. Nah, eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, lanjut coba. Eliminasi 4 dan 5. Min x min 3y, nolnya tidak perlu kita tuliskan lagi. Min x ditambah x dikurang langsung dikurang saja enggak apa-apa. Min 3y enggak usah kalau sudah disederhanakan sekali ini sama dengan min 27.000. Terus sama 4 itu persamaan 5-nya min x plus 3y sama dengan 21.000. Itu sudah bisa kita eliminasi belum? Sudah, karena sudah ada koefisien yang sama yaitu pada variabel x. X-nya sudah sama. Oh ya, boleh y-nya juga sudah sama ya. Boleh eliminasi salah satu. Nah, sekarang Rachel mau mengeliminasi x atau mengeliminasi y? X, oke. Kita eliminasi, dikurang atau ditambah? Dikurang. Karena tandanya sama-sama negatif. Jadi dikurang. 0 min 3y min 3y. Min 3y min 3y. Yuk. Min utangnya 3, utang lagi 3. Utang lagi 3. Utang 3, utang 3. Min 6. Min 6. Min 27.000, min 21.000. Min 7. Min no. Min 27, min 21, min 48. Min 48.000. Dari sini kita akan memperoleh nilai apa, Nak? Y. Oke. Y sama dengan min 48.000 dibagi min 6.
Harga apa Pak? Coklat. Berarti kita sudah menemukan harga untuk satu coklat. Harga satu coklatnya adalah 8.000. Ketemu nilai Y. Bagaimana cara kita menemukan harga dari yang lain? Harga satu jus, harga satu roti. Berarti kita substitusikan coklat Y ke dalam persamaan 4 atau persamaan 5. Sehingga di sini kita ganti Y dengan 8.000. Bisa kita ambil persamaan yang kelima. Coba kita ambil persamaan kelima. Y sama dengan 8.000. Y sama dengan 8.000. 8.000 kita buat tanda panah saja, tanda panah. Ini tanda panahnya. Itu sama dengan tetap tanda panah ke persamaan 5. Persamaan 5-nya min X. Persamaan 5 min X, pokoknya boleh min X plus 3Y sama dengan 21.000. Min X-nya tetap, yang diganti kita adalah nilai Y ya. Jadi plus 3 dikali 8.000. 3 kali 8.000 berapa nak? 2 sama dengan 21.000. Oke, min X plus 24.000 sama dengan 21.000. Lanjut. Apa yang diturunkan di sana? Min X-nya turun. Min X sama dengan 21.000 dikurang atau ditambah? Dikurang. Dikurang 24 dengan 21 dikurang 24 min 3. Min 3.000. Di sini ada min X. Berarti harga X-nya berapa? X sama dengan 3.000. X sama dengan 3. X tadi apa nak? X tadi Roti. Harga satu roti adalah 3.000. Oke, terakhir nilai X sudah ketemu, nilai Y sudah ketemu, kita akan mencari nilai Z. Substitusikan kedua nilai ini ke dalam salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, atau persamaan 3. Oke, nilai X-nya langsung ganti saja, tidak apa-apa. X-nya ganti 3.000. 3.000. Oke, 3.000 ditambah 2 dikali 8.000 ditambah Z. Nah, itu persamaan 1 ya. Sama dengan 24. Turunkan 3.000 kita turunkan. Oke, 3.000 2 kali 8 16.000 plus 2Z sama dengan 24.000. 3.000 ditambah 16.000 19.000 plus Z sama dengan 24.000. Turunkan apa lagi? Z-nya kita turunkan. Z ya, kita turunkan. Z kita turunkan. Z sama dengan 24 dikurang 19.000. Berapa hasilnya nak? 5.000.
envelope lagi ini kalian kumpulkan kembali. Oke ya, nanti dibagikan ke masing-masing ya. Nanti dikumpulkan lagi ke ibu. Nah kemudian untuk sebagai latihan pemahaman kalian ya tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel, nanti ibu akan memberikan soal latihan ya dan dikerjakan, kemudian kalian harus kumpulkan. Untuk yang sumatif ini, yang latihan ini harus dikerjakan masing-masing. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak? Tidak? Bisa? Bisa. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tunjuk tangan. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Al-Fatun apa? Menentukan apa kita hari ini? Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. linear 3 variabel yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Oke, Ibu rasa sudah cukup untuk materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik ya. Jadi banyak-banyak lagi latihan di rumah, dan tugas yang Ibu kasih ke tadi jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang baik untuk kalian, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.